seorang pengasuh sebuah pondok pesantren di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah diamankan aparat kepolisian lantaran tega melakukan pencabulan terhadap santriwatinya yang masih di bawah umur. Inilah video penganiayaan seorang anak di bawah umur yang dilakukan teman-temannya di Malang, Jawa Timur. Tak hanya dianiaya, korban sebelumnya juga mengalami kekerasan seksual. Peristiwa yang terjadi 18 November itu pun viral di media sosial. Maraknya kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia membuat Indonesia dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Berbagai dampak yang akan ditimbulkan dari para korban kejahatan atau kekerasan seksual, baik dampak psikologis, dampak fisik, dan dampak sosial. Apa saja dampak-dampak kekerasan seksual? Yang pertama, merasa selalu tidak aman. Korban biasanya akan mengalami post-traumatic stress disorder yang merupakan salah satu trauma yang dapat terjadi pada penyintas pelecehan seksual. Yang kedua, mengalami gangguan tidur. Korban akan mengalami susah tidur dengan nyenyak dan bisa berdampak pada kondisi fisik penyintas atau korban. Ketiga, mimpi buruk. Mengalami pelecehan seksual merupakan sebuah mimpi buruk yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi penyintas, baik secara fisik maupun mental. Keempat, ketakutan. Penyintas kekerasan seksual akan merasa takut karena apa yang telah dialaminya. Jika ketakutan besar, biasanya korban akan mengisolasi diri dan akan takut bertemu dengan orang asing yang mendekatinya. Kelima, rasa malu yang besar. Korban memiliki kecenderungan untuk menyembunyikan atau menghilangkan rasa sakitnya dengan pengalihan, tidak bersikap apa adanya terhadap orang lain. Yang keenam, shock. Korban akan shock atau kaget berat setelah dilecehkan oleh seseorang hingga tidak bisa berpikir dengan jernih. Ketujuh, frustasi. Korban akan mengalami frustasi yang sangat besar, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Kedelapan, menyalahkan atau mengisolasi diri sendiri. Korban akan mengisolasi diri di rumahnya sendiri. Korban merasa diserang dan dicemarkan, sekaligus mengalami penghinaan. Hal ini menyebabkan korban memiliki ketidakberdayaan apapun. Kesembilan, gangguan stres pasca trauma. Korban yang mengalami pelecehan seksual biasanya mengalami trauma berat yang menyebabkan gangguan stres pasca trauma. Gangguan ini membuat korban memiliki rasa takut, cemas, dan stres yang berlebihan. Yang kesepuluh, depresi. Berdasarkan penelitian, tindakan diskriminasi atau kekerasan seksual dapat menyebabkan depresi kepada korban. Ke-11, suka menyakiti diri sendiri. Tidak jarang bagi beberapa korban pelecehan seksual dengan sengaja melukai dirinya sendiri. Biasanya mereka akan merasa benci dengan dirinya sendiri setelah menerima pelecehan seksual. Ke-12, tertular penyakit kelamin. Beberapa korban pelecehan seksual juga berpotensi terkena penyakit kelamin menular. Penyakit ini biasanya ditularkan oleh pelaku melalui kontak kelamin ataupun anal dan oral.